Halo, salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Presiden Prabowo Subianto percepat pembangunan IKN. Diproyeksikan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur 17 Agustus 2028. Hal ini membuat negara tetangga Malaysia sibuk mempersiapkan dan menuntut pemerintahannya untuk pembangunan Sabah dan Sarawak lebih baik lagi ya. Walaupun planning ini banyak kritikan dari Pak Hasto untuk Pak Jokowi, namun Pak Prabowo meyakinkan akan lebih fokus untuk pembangunan IKN bisa terrealisasikan. Mari kita simak video selengkapnya. Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. Dalam perbahasan Belanjawan 2024 juga turut membangkitkan mengenai masa depan Sabah dan Sarawak susulan perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Jelasnya dengan terbinanya kota Nusantara di Borneo, Sabah dan Sarawak tidak dapat lari untuk menerima kesannya. Justru langkah membangunkan dua negeri itu dengan lebih giat perlu dilakukan. Mungkin perintah beliau. Waktu beliau merintah saya, waktu mau menunjuk memang diharapkan tahun 2028 bisa di sana. Tapi sekarang sudah ditetapkan, sudah lebih dijelaskan oleh Menteri PU. Jadi waktu perintah ke saya memang harus menyelesaikan ekosistemnya yudikatif, legislatif, dan yang sekarang baru eksekutif. Jadi mulai tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, judicial, legislatif, DPR, MPR, DPD. Kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya berasal dari pemerintah. Ya kita siap saja bagaimana keputusan pemerintah. Saya kira ada dua hal. Pertama, memang kalau secara harfiah seperti yang disampaikan oleh juru bicara istana, yang disebut dengan ibu kota politik itu mengacu pada lembaga-lembaga kekuasaan politik hari ini, yaitu eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif. Jadi rampungnya tiga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif ini menjadi momentum di mana IKN ibu kota negara kita yang baru itu disebut dengan ibu kota negara politik ya. Tapi publik melihat ini, melihat momentum bagaimana di 2008 atau di 2029 itu adalah momentum politik yang saya kira akan menghadapi pemilu secara serentak, secara nasional yang kemudian kita bisa cek misalnya di mana pemilihan pilpres dan pileg itu dilaksanakan secara serentak. Oleh karena itu, ketika misalnya lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif pindah di IKN, itu artinya itu akan menyemarakan bagaimana presiden terpilih, kemudian legislatif terpilih, termasuk yudikatif sebagai aparatur kekuasaan pemerintahan, itu juga siap untuk menjadi bagian dari kekuasaan di pemerintahan yang baru. Saya menduga justru yang menjadi perdebatan itu adalah soal diksi ibu kota politik. Bagi saya ini adalah momentum karena ke depan memang ibu kota di IKN itu akan menjadi epicentrum peradaban, menjadi epicentrum ekonomi, dan menjadi epicentrum politik. Karena kalau eksekutif dan legislatif semuanya ada di IKN, maka IKN ini akan menjadi daya tarik yang saya kira akan menghidupkan kembali denyut nadi kehidupan yang kemudian akan dimulai dari IKN. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau jujur, ibu kota politik itu adalah satu pilihan politik yang sepertinya disengaja disebut oleh istana untuk memancing bagaimana perhatian publik ke depan bahwa Jakarta bukan lagi sebagai satu epicentrum yang kemudian selalu menjadi lokomotif dan menjadi magnet dalam kehidupan politik ataupun ekonomi. Ke depan, karena kehidupan politik itu ada di ibu kota IKN yang baru, saya kira hal-hal yang terkait dengan sosial, kebudayaan, termasuk dengan epicentrum hukum, semuanya akan pindah dari IKN. Jadi di situ sebenarnya konteksnya, Mas, soal ibu kota politik yang kemudian dihembuskan beberapa hari ini. Saya kira itu soal target. Kalau saya membaca itu adalah target optimis di mana pemerintah akan pindah ke ibu kota negara
paling cepat 2028 atau paling lambat 2029, karena memang pada saat yang bersamaan ada program-program strategis yang lain yang sepertinya ingin ditarget oleh pemerintah, terutama memberikan makan gizi gratis ya kepada anak-anak bangsa kita sehingga menjadi anak-anak yang cerdas dan kemudian terhindar dari stunting. Oleh karena itu, kalau saya membaca, ini sangat tergantung bagaimana postur anggaran yang cukup tersedia. Kalau memang anggaran kita, pemerintah itu cukup tersedia, available, saya kira antara pembangunan IKN sebagai ibu kota politik dan pada saat bersamaan untuk membangun bagaimana makan gizi gratis, itu bisa dijalankan seiring bersama. Alangkah eloknya sekiranya kerajaan pusat juga dapat melihat kepada pembangunan sebuah jaringan kereta api di Sarawak dan Sabah sebagai pelaburan jangka masa panjang yang bakal memberi pulangan yang amat besar kepada negara. Ini kerana pada masa ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sedang giat melaksanakan pembinaan secara berfasa laluan kereta api sepanjang 2.428 km bagi menghubungkan bandar-bandar dan kawasan pelabuhan utama di sekitar wilayah Kalimantan. Takbiran ibu kota dari Jakarta ke IKN ini bukan satu perkara yang mudah ya. Kita tahu juga sebab-sebabnya jelas sebelum kata pun pihak pemerintah mendapat perkenan daripada MPR Indonesia untuk diluluskan undang-undang berkaitan dengan perpindahan ini bukan mudah ya. Tetapi kita tahu juga cabarannya bukan kecil dengan kosnya, dengan kawasan yang barunya hampir kesemuanya diliputi hutan belantara di IKN dan juga kawasan yang masih tidak terjangkau infrastruktur utama seperti lapangan terbang, pelabuhan, jalan raya, tol dan juga jaringan di kalangan bandar-bandar di sekitar Kalimantan dan juga Borneo itu. Jadi sebenarnya apa sebenarnya yang pastinya pemerintah Indonesia sudah pun menjangkakan ini akan berlaku? Jadi teknologi sebegini memerlukan belanja yang besar. Of course pada mulanya membina bandar yang baru ini di mana-mana saja memerlukan, termasuk kita waktu di Putrajaya, pemindahan ibu kota pentadbiran kita di Malaysia memerlukan belanja oleh kerajaan daripada bajet negara atau dipanggil APBN di sana. Tapi sekarang ini dikatakan 20%. Saya rasa Presiden yang penting untuk pelabur luar melihat bagaimana dalam 1 tahun pertama Presiden Prabowo menjabat jabatan Presiden, adakah momentum tersebut dikekalkan. Dan saya rasa jika momentum dikekalkan, tumpuan diberikan dalam pembangunan IKN ini, saya rasa baru ketika itu pelabur asing yang sudah sign MOU segala macam dengan ini akan mula merealisasikan pelaburan mereka di IKN. Tapi perlu ada keseimbangan. Tidak boleh hanya pemerintah atau kerajaan saja mengeluarkan belanja daripada bajet negara, kerana sudah pasti ada banyak kebutuhan yang perlu tuntutan rakyat semasa seperti mengawal kos inflasi, melaksanakan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo, misalnya contohnya projek makan gratis di sekolah-sekolah itu mahu menelan belanja kurang lebih 3 hingga 4 bilion US dollars. Okey, jadi itu perbelanjaan yang besar. Nusantara memerlukan lebih 30 bilion US dollars untuk dibangunkan untuk menjadi satu ibu kota yang berdaya saing. Jadi pemikiran harus jangka panjang. Kita tidak boleh hanya melihat pada apa yang berlaku ketika ini, tapi melihatnya sebagai momentum bergerak ke depan. Kalau dalam masa 1 tahun ini momentum itu masih ada, jadi saya rasa jangka deadline 2045 itu walaupun jauh ya, kalau kita lihat dari ini baru 2024, tapi penting di awalnya itu momentum yang sehat dibangunkan supaya apa yang ingin dicapai dapat dicapai oleh kerajaan Indonesia. Investasi di IKN jauh dari apa yang dikampanyekan Jokowi. Makanya kalau saya mau ngomong sama Hasto sekali lagi, gua mau bilang sama lu, yang salah tuh lu yang lu tahu tak? Nggak tahu. Cek sama juga kakek lu gitu loh. Ya, lu yang punya salah. Lu yang gede-gedekan si ibu jadi begitu, supaya lu tuh bisa kuasa. Nggak betul. Jadi maka itu sebenarnya salah lu juga.
Jangan lu bilang ibu aja yang salah. Lu yang tukang gosok-gosok. Kan gitu. Emang Hasto tukang gosok-gosok, Mbak? Kan siapa lagi kan udah? Yang tiap hari sama ibu sama siapa? Kan si Hasto. Dia sekjen. Apa aja didengar oleh ibu? Disuruh Hasto. Kan begitu. Ya, memang tujuannya Presiden Prabowo ini adalah keberlanjutan ya dari pemerintahan Bapak Jokowi kemarin. Maka dari itu pasti IKN juga pembangunannya akan disegerakan oleh Pak Prabowo. Namun bersamaan dengan hal itu, Malaysia juga tidak mau ketinggalan. Karena IKN itu berada di Kalimantan ya, yang dekat sekali dengan Sabah dan Sarawak, maka Malaysia ingin pembangunan Sabah dan Sarawak juga lebih baik ya, karena mungkin untuk menyeimbangkan dengan Indonesia nantinya. Karena pembangunan IKN itu kan pasti luar biasa ya, maka Malaysia pun tentu tidak mau ketinggalan. Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa ya. Sampai di sini, WITLK temani waktu Anda, semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menarik untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.